Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, mentransfer pengetahuan, memodifikasi perilaku untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Hai semua, kali ini aku mau bahas tentang dan yuk langsung aja. Apa sih yang membedakan organisasi pembelajaran dan organisasi pembelajar? Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Kemudian, pengetahuan yang telah dimiliki harus melalui 2 hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Kemudian, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu, keberadaan suatu organisasi tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkembang di dalamnya. Masalah yang timbul seperti berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Maka dari itu, perlu adanya sebuah organisasi pembelajaran dalam sebuah organisasi. Menurut Muhammad Nur 2009, ada 4 alasan penting yang menjadikan sebuah organisasi perlu terus-menerus belajar. Yang pertama adalah kompetisi yang semakin ketat. Kemudian yang kedua ada sinergi antar anggota tim. Lalu ada perubahan yang sangat cepat. Dan yang terakhir adalah antisipasi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini bukan hanya dilakukan tanpa sebab, tetapi dilakukan karena adanya alasan utama adalah karena adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat. Perkembangan dunia teknologi dan informasi menuntut semuanya serba cepat dan tepat. Toleransi terhadap keterlambatan menjadi kecil bahkan tidak ada. Penurunan volume produk PT Pos Indonesia tidak dapat dihindari karena bisnis surat mulai tergantikan oleh teknologi yang lebih cepat dalam pengiriman. Sebagai perusahaan jasa terbesar di Indonesia, PT Pos Indonesia melakukan sebuah transformasi organisasi, yakni dengan menerapkan konsep learning organization.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh karyawan yang berpengetahuan untuk menjalankan roda bisnis perusahaan yang menjadi perusahaan terbesar dalam hal bisnis jasa distribusi. Sedangkan strategi yang digunakan adalah PT Pos Indonesia membuat unit atau divisi learning center sebagai pusat pembelajaran bagi semua karyawan. Berdasarkan sudah diberlakukan konsep learning organization ini di PT Pos Indonesia dan adanya unit learning center sebagai wadah pembelajaran bagi karyawan. PT Pos Indonesia Persero kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam mengembangkan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 kantor pos online, serta dilengkapi elektronik mobile di beberapa kota besar.